Persoalan batas tanah di Tanimbar kerap terjadi perselisihan. Hal ini haruslah pemerintah peduli dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa tanah dengan baik. Jika tidak, persoalan ini justru membuat masyarakat menjadi hilang arah dan jati diri ketanimbaran yang sesungguhnya. Struktur budaya tidak lagi dipandang sebagai dogma historis, malah segelintir orang menjadi korban atas kecerobohan sikap para pemangku kepentingan. Masalah tersebut seperti dialami keluarga Filipus Venan Lampir dan Yanti Lambiombir asal masyarakat Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kepulauan Tanimbar. Filipus yang datang mengadukan masalah sejak 2 Maret 2022 kepada Tanimbar News akibat telah berulang kali memohon ketegasan pemerintah Desa Sangliat Krawain untuk mengembalikan sebidang tanah yang telah diseroboti oleh keluarga tetangga yang berdekatan rumah. Sewaktu permulaan saya sudah adakan pendekatan bersama Ibu Lan bahwa kalau boleh celah ini diambil batas dengan merata. Ternyata saat itu tidak ada jawaban, tinggal diam. Sehingga beberapa minggu kemudian dia adakan tenda untuk gantung itu barang jualan, contoh seperti makanan ringan apa yang bisa digantunglah di situ. Ternyata kita lihat kan kita sudah tidak senang. Akhirnya kita masuk pada pemerintah untuk kalau boleh pemerintah bisa mengantisipasikan tentang permasalahan batas ini. Sewaktu itu juga pemerintah datang untuk TKP di antara kedua belah pihak, antara saya dan Ibu Lan. Sewaktu itu Ibu Lan mengatakan buat bapak-bapak pemerintah bahwa tenda ini cuma tenda sementara. Ternyata tidak jelas. Janji itu dianggap bahwa janji palsu. Filipus mengklaim kalau tanah berukuran 4 meter dari badan rumah miliknya telah diambil paksa oleh tetangga untuk membangun pagar tembok. Cara tersebut menurut Filipus telah menyalahi pembagian tanah warga dengan ukuran tanah 15x20 oleh pemerintah Desa Sangliat Krawain. Filipus mengakui pada bulan September 2021 telah dilaporkannya masalah tersebut ke pemerintah desa dan BPD setempat. Kala itu, pemerintah desa dan BPD mengambil tindakan dengan cara mengukur batas tanah. Namun selang 1 malam, ukuran yang telah ditandai telah dipindahkan oleh oknum LB. Sewaktu peninjauan kedua kali itu, dari bapak pemerintah sudah adakan penanaman patok. Penanaman patok. Dari Ibu Lan ini tidak menghiraukan patok itu. Jadi Ibu Lan langsung dicabut. Akhirnya dari Bapak Ketua BPD, dia pergi ambil patok itu, datang dan tanam kembali. Dia langsung menyatakan, saya sekarang sudah adakan penanaman patok kembali lagi. Tetapi kalau siapa berani mencabut ini patok berarti akan bermasalah dengan pemerintah. Ternyata patok itu sementara itu patok tetap tertanam di situ. Tetapi tidak lewat 2 malam patok itu sudah ditiadakan di situ. Kemudian kegiatan pagar mereka jalan. Bapak pergi laporkan buat pemerintah, tetapi tidak ada respon. Memang orang bilang bahwa nanti adakan penyelesaian atau mediasi kembali. Ternyata tidak ada Bapak. Sampai kemarin-kemarin lagi, orang lanjutkan pagar tembok itu, orang lanjutkan dari pagar tembok itu ke belakang itu pakai pagar seng. Laporkan buat pemerintah juga, pemerintah cuma datang untuk menyaksikan saja, tapi tidak ada punya langkah seperti apa. Malahan foto, ambil gambar. Ternyata sampai ada ini tidak ada punya pelaksanaan apa-apa. Pemerintah turun bilang untuk di situ setapak, tetapi sampai oras tadi.
Kalau dijadikan setapak ya saya biarkan saja. Biarkan itu jalan umum. Tetapi Kalau untuk para pribadi, bilang kami juga setuju lagi. itu berdasarkan ukuran nasional tanah di Desa Sanglet Karawain itu, ukuran nasional 1520. Ukuran tanah ini diberikan oleh pemerintah desa. Ya, pemerintah desa bersamaan dengan tuan tanah. Tuan tanah. Ukuran tanah. Iya. Oke. Kemarin juga tuan tanah sementara dia juga ada punya bahasa itu. Kalau untuk mau bikin pagar lanjut dari pagar tembok itu ke belakang, Dia sensitif. tuan tanah tidak setuju karena dia sudah melebihi dari ukuran nasional 1520. Maka tuan tanah tidak menyetujui. Yang punya tanah sudah lewat dari 1520 ini siapa Bapak? Ibu Lani. Iya. Sejak persoalan tersebut mencuat, pemerintah desa, BPD, serta tuan tanah Sangliat Karawain sempat hadir di lokasi untuk mediasi. Namun Filipus dan istrinya Yanti malah diancam di depan pemerintah desa dan BPD. Menceritakan. Karena saya lihat bahwa pemerintah sudah tanam tapi dia langsung kecabut. Saya juga setuju kata ini pemerintah tanam mau cabut bagaimana. Lalu saya marah, lalu kita bilang kalau begitu saya cabut, jangan cabut, ini pemerintah punya hak, tung harus hargai pemerintah. Jadi bulan harga akhirnya saya marah, jadi saya langsung bantah untuk pemerintah. Jadi hari itu Bapak BPD langsung angkat patuk itu, dia tanam kembali. Langsung dia bilang bahwa pemerintah tanam ini berarti kalau Ibu Lan mau cabut berarti masalah dengan pemerintah, bukan masalah dengan Bapak Ipus, Bapak Ibu Yanti, tapi masalah dengan pemerintahan desa. Jadi hari itu langsung saya ada bantah, tapi dia punya Bapak buang bahasa dari dalam keluar untuk Bapak Ipus. Bagaimana bahasanya? Dia bilang buat dia punya anak bahwa diam sudah. Lama-kelamaan akan ada pertumpahan darah. Waktu itu pemerintah desa masih di situ lah, masih ada. Waktu berdebat saling beradu mulut ada disaksikan oleh Pemerintah desa. Iya. Jadi pemerintah desa menyaksikan perdebatan. Menyaksikan. Lalu apa yang pemerintah desa lakukan? Pemerintah langsung bilang pendek saja, kami sudah patuk, berarti ikut patuk ini sudah. Filipus bersama istrinya mulai gerah dengan sikap pemerintah yang lambat dan seakan tidak mau lagi menyelesaikan permasalahan dimaksud. Hal ini dibenarkan salah satu anggota BPD saat ditemui Filipus dan mengakui kalau Filipus sempat diancam dengan bahasa lambat laun akan terjadi pertumpahan darah. Agar menjadi bahan bukti kalau Filipus diancam, keterangan sekaligus pembenaran anggota BPD akan ancaman tersebut sempat direkam Filipus untuk menjadi bahan bukti. Usai mengadukan masalah ini ke Tanimbar News, Filipus berharap agar para pemangku kebijakan di tingkat desa serta para tokoh adat, pihak keamanan agar dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Andre Luturmas melaporkan.